Ada momen menarik dalam rangkaian upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta tepat saat perayaan 17 Agustus kemarin. Presiden Prabowo Subianto sempat terlihat ikut berjoget bareng masyarakat yang turut menghadiri upacara. Momen itu terjadi setelah seluruh rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi di lapangan Istana Merdeka selesai digelar. Pengisi hiburan pun meramaikan suasana menjelang acara berakhir. Salah satunya lagu berjudul Tabola Bale yang mendadak membuat heboh suasana lapangan istana. Suasana cair itu pun memantik para warga di kursi tamu undangan ikut berjoget. Presiden Prabowo pun terlihat berdiri dari kursinya dan langsung berjoget seraya berjalan ke arah lapangan istana yang telah dipadati warga. Jujur saja kita nervous, gugup, pokoknya tuh semua perasaan tuh campur aduk. Kok bisa ya lagu Tabola Bale itu sampai di istana gitu? Aku ya jelas paling nervous gitu dan ada rasa bangga juga, senang dan ya bersyukur banget lah bisa diundang ke istana. Waktu tadi kan euforia, terus saya nyanyi, saya posisi gini loh pegang mic gini, saya hormat terus Pak Prabowo, Akhirnya mungkin Pak Prabowo melihat saya terlalu menghormati dia, saya hormat terus dia bangun, gue yang sama-sama saya, dia turun, saya terima tangan. Akhirnya Pak Prabowo turun, itu puncak, ngeri. Tak hanya itu, tarian pacu jalur yang viral dan atraksi silat dari Iko Uwais juga tak kalah menyita perhatian seluruh peserta upacara Istana Negara. Hal itu seolah membuktikan bahwa peringatan HUT ke-80 RI dirancang bukan hanya untuk seremonial, tetapi juga refleksi kebinekaan Indonesia. Perayaan kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pun semakin meriah dengan penampilan sederet penyanyi papan atas tanah air. Di antaranya ada Rosa yang tampil memukau menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama Cakrakan dan Endah Halaras. Selama tampil, Rosa mengenakan busana khas Minang dan headpiece perak di atas kepalanya. Lewat lagu Indonesia Pusaka, suara Rosa mampu menghipnotis seluruh peserta upacara. Bisa menyanyi bersama teman-teman lainnya di Istana Negara merayakan HUT RI yang ke-80, dan aku selalu dalam hati meskipun mau bagaimanapun keadaan kita saat ini di global pun sedang seperti ini ya, tapi aku harus selalu menumbuhkan rasa patriotisme di dalam diri aku, positive thinking, berusaha terus memberikan yang terbaik udah gitu. Pastinya luar biasa senang. Ini pertama kali saya di istana lagi di masa kepemimpinan Pak Prabowo, dan menjadi bagian suatu acara yang luar biasa itu sangat menyenangkan. Deg-degan pasti ada karena problemnya kalau saya sendiri selalu ngafalin lirik tuh paling susah. Istana Merdeka bertabur bintang pada merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80 Minggu pagi kemarin. Sederet artis ikut hadir dalam barisan tamu undangan yang kompak mengenakan baju adat Nusantara,
Penampilan mereka bermacam-macam. Menariknya, beberapa menggunakan busana adat Jawa, diantaranya pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang hadir menggunakan busana adat Jawa. Bagi Raffi, busana yang ia dan istrinya kenakan justru mengenang momen saat mereka menikah. Mudah-mudahan semangat Juang 45 selalu ada di hati kita semua. Pakai baju adat apa nih Mas? Hari ini saya pakai baju adat Jawa. Sama Jawa juga. Karena istri saya dari Jawa, pernikahan kita dulu pakai baju Sunda dan Jawa. Jadi kita mengenang baju pernikahan ceritanya. Tapi bukan pernikahan sih, sama adik saya. Jadi apa nih? Baju adat apa nih? Nusantara. Nusantara aja. Nusantara. Harapannya pastinya Pak Prabowo maunya semangat juang 45 kita selalu hadir di hati kita juga untuk para generasi muda, teruskan perjuangan para pahlawan dengan cara apapun. Yang paling penting kita bisa memberikan pengabdian kepada bangsa dan bangsa sesuai dengan jalurnya masing-masing. Yang paling penting selalu positif. Terima kasih. Udah berapa sih ya? Raffi dan Gigi, Velovexia yang berdarah Batak pun juga terlihat hadir, mengenakan kebaya Kartini lengkap dengan sanggul dan ronce melati. Begitu pula Wulan Guritno yang tampil dengan kebaya modern marun, sementara penampilan Nicholas Saputra pagi itu juga mencuri perhatian. Pria 41 tahun itu bak calon pengantin pria dengan busana Melayu yang dilengkapi peci songkok warna emas. Begitu juga Verrell Bramasta yang tampil elegan dengan baju adat Nusa Tenggara Timur. Perayaan HUT RI ke-80 menjadi semakin berwarna berkat aksi inspiratif Ruben Onsu dengan keberaniannya mengibarkan bendera di akuarium raksasa berisi belasan hiu di SeaWorld Ancol. Aksinya semakin istimewa mengingat resiko yang dihadapinya tidak main-main. Meskipun ia harus menghadapi kesulitan saat bergerak di alam air tanpa bantuan fin, namun Ruben berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Senang, terharu, dan terus ya semua rasa haru yang saya rasakan tertutup dengan selesainya pengibaran bendera gitu. Tiba-tiba tuh yang gede biasanya kagak kemana-mana, dia tiba-tiba jalan lagi. Jadi rasa cemas itu pasti ada, tapi karena semuanya berlangsung dengan hikmat dan juga fokus dari teman-temanku, tepuk tangan dulu untuk teman-teman ya, berjalan seperti yang direncanakan, amin. Kesulitannya ya memang karena ini kita kan nggak pakai fin ya. Rasa bangga dirasakan Bunga Citra Lestari dan suaminya, Tiko Aryawardana, melihat sang putra Noah Sinclair tampil percaya diri saat didapuk menjadi pemimpin upacara bendera di sekolahnya. Sebuah pengalaman yang bukan hanya membanggakan, tetapi juga penuh makna sebagai simbol tumbuhnya rasa nasionalisme pada generasi muda. Momen ini jadi salah satu kenangan berharga yang bakal selalu diingat oleh BCL. Kehebohan perayaan HUT RI ke-80 juga terjadi di rumah Andara, di mana anak-anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayanza, dan Lili bersama anak-anak artis lainnya mengikuti pawai kostum. Menariknya, kostum yang dipakai Rayanza dan Lili terbuat dari kertas yang dibuat khusus oleh Susrini. Krisdayanti merayakan momen kemerdekaan RI ke-80 dengan menggelar berbagai perlombaan khas 17 Agustusan di tempat tinggalnya. Kade sengaja membuat perlombaan untuk kedua cucu kesayangannya, Amina dan Azura, juga warga sekitar. Krisdayanti terlihat begitu bahagia saat melihat
kedua cucunya ikut lomba. Setiap tahun memang kita buatkan game seru gitu di depan rumah, dan alhamdulillah izin Pak RT, izin tetangga itu mereka senang, justru malah semakin nimbrung gitu ya. Jadi akhirnya udah jadi acara tahunan.